Saudara, tiga pasangan bakal calon presiden dan calon bakal wakil presiden sudah resmi mendaftarkan diri ke KPU. Visi, misi, dan jargon sudah disiapkan masing-masing capres untuk jadi senjata pemungkas yang siap diadu saat berebut suara rakyat. Pulau Jawa diprediksi jadi tempat paling sengit bagi para calon presiden berkompetisi. Pasalnya, ketiga capres ini masing-masing punya lumbung suara tersebar di Pulau Jawa. Apalagi ditambah dengan kekuatan tiga cawapres yang merupakan figur di Pulau Jawa, membuat kompetisi perebutan suara di Jawa kian sengit. Ya, berbeda dengan pemilu 2014 dan 2019, saudara, para capres dan juga partai politik pada pemilu 2024 sepertinya fokus mengejar suara pemilih di Jawa. Pertanyaannya, mengapa Pulau Jawa jadi medan pertempuran sengit di Pilpres 2024 nanti? Jadi menurut data KPU nih, 56% dari total pemilih nasional itu ada di Pulau Jawa. 56%, berarti separuh dari jumlah pemilih nasional menjanjikan, bukan? Itu artinya, jika ingin mengamankan perolehan suara Pilpres, menjaring suara pemilih di Jawa sebanyak-banyaknya bisa jadi kunci kemenangan. Lalu bagaimana peta kekuatan masing-masing bakal calon presiden jika dilihat dari wilayahnya, khususnya Pulau Jawa? Nah, Lembaga Survei Indonesia membuat survei nasional dari 16 hingga 18 Oktober 2023. Nah, kita lihat hasil survei di wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu, saudara, di mana baca pres Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 35,5%, 36,3%, saudara, disusul dengan elektabilitas Ganjar Pranowo di 28,8% dan Prabowo Subianto di 23,5%. Sementara sisa responden 11,4% tidak tahu dan tidak menjawab. Ya, bergeser sedikit ke wilayah Banten, hasil survei juga menunjukkan elektabilitas Anies di posisi pertama, yakni 43,9%. Ada yang berbeda dengan hasil survei di DKI. Dan kali ini, elektabilitas Prabowo di posisi kedua dengan 42,9%. Sangat tipis bedanya dengan Anies. Dan posisi paling buncit Ganjar dengan elektabilitas 10,6%. Dan tampaknya sebagian besar responden sudah menentukan pilihan karena hanya 2,7% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Kita bergeser lagi di Jawa Barat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang diambil pada 16 sampai 18 Oktober 2023. Di Jawa Barat, saudara, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 59,1%. Lalu Anies Baswedan memperoleh 22%, sementara Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas 12,8%. Sisanya 6,1% suara menjawab tidak tahu. Kita bergeser melihat kekuatan elektabilitas tiga capres di Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Survei LSI menunjukkan Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas 50,8%. Sementara Prabowo Subianto memperoleh 22%, saudara. Lalu Anies Baswedan 10,4%. Dan sisanya 16,8% masih menjawab. Jadi 16,8 responden, saudara, masih menjawab tidak tahu akan memilih siapa. Dan saat disurvei, kalau melihat hasil survei ini, image Jawa Tengah sebagai kandang banteng memang belum tertaklukkan. Baca pres Ganjar Pranowo optimistis memastikan Jawa Tengah akan tetap menjadi lumbung suara PDIP meski Prabowo menggandeng Wali Kota Solo Gibran sebagai cawapres untuk menjaring suara pemilih Jawa Tengah. Yakin nggak Pak Jateng masih jadi kandang banteng? Insya Allah yakin banget kalau itu. Kalau tanya kandang banteng, yakin banget. Insya Allah sih PDI Perjuangan kompak ya. Partai lain ada P3 di sana juga di beberapa titik kuat. Ada Perindo Hanura, meskipun tidak banyak di parlemen, tapi mereka sekarang geraknya kencang. Kawan-kawan relawan sekarang malah tambah semangat. Oke, dari kandang banteng, sekarang kita lihat kekuatan elektabilitas di Jawa Timur, basis suara NU yang juga jadi rebutan. Dari survei LSI, Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas 50,2%, lalu Prabowo Subianto dengan elektabilitas 27,4%, sedangkan Anies Baswedan memperoleh elektabilitas 11,9%.
Dan sisanya 10,4% responden masih menjawab tidak tahu. Meski dalam beberapa survei, elektabilitas Anies dan Caimin di Jawa Timur belum melebihi calon lain. Cawapres dari Koalisi Perubahan, Caimin optimistis dapat memenangkan Pilpres kali ini bersama Capres Anies Baswedan. Caimin percaya diri menghadapi siapapun rival politiknya, termasuk anak presiden dan juga tokoh NU Mahfud MD. Enggak sih, yang penting PKB juara di Jawa Timur, juara 1 Jawa Timur, juara 2 Jawa Tengah. Tinggal ngerubah juara Jawa Tengah hampir juara 1 aja udah cukup. Mempertahankan menang di Jawa Timur cukup sudah. Lalu bagaimana elektabilitas ketika tiga capres ini dipasangkan dengan cawapresnya? Kita lihat dari hasil survei LSI yang dilakukan pada 16 sampai 18 Oktober di tengah kontroversi setelah putusan MK. Elektabilitas Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka saudara memperoleh elektabilitas 35,9%. Lalu pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD memperoleh elektabilitas 26,1%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh elektabilitas 19,6%. Dan sisanya 18,3% menjawab tidak tahu. Nah, suara-suara pemilih yang belum menentukan pilihan ini akan jadi potensi untuk diperebutkan dan mendulang suara. Oke saudara, tadi kita sudah melihat sekilas bagaimana kekuatan para capres di Pulau Jawa. Nah sekarang giliran kita intip nih, berapa sih jumlah kekayaan para capres dan cawapres peserta Pilpres 2024 ini? Yang pertama kita intip pasangan Amin atau Anies dan Caimin dari LHKPN tahun 2022. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah. Harta kekayaan ini terdiri dari tanah bangunan, kendaraan, harta bergerak, dan surat berharga lain. Lalu bagaimana dengan harta kekayaan pasangannya Caimin? Dari LHKPN, Muhaimin Iskandar melaporkan harta kekayaan per Desember 2022 sebesar 27,2 miliar rupiah. Sekarang kita intip harta kekayaan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari LHKPN, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terakhir melaporkan LHKPN pada 16 Agustus 2023. Nah, jumlah harta kekayaan Ganjar saat itu adalah 15,4 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, serta kas. Lalu untuk pasangannya Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam, harta kekayaannya adalah sebesar 29,5 miliar rupiah. Dan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di KPK, bakal calon Presiden Prabowo Subianto merupakan calon presiden dengan harta terbanyak yang dilaporkan dibandingkan dengan kandidat dua capres sebelumnya, Anies dan juga Ganjar. Nah, dalam LHKPN tahun 2022, Prabowo melaporkan harta kekayaannya mencapai 2,3 triliun rupiah per Desember 2022. Sementara pasangannya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, harta kekayaannya mencapai 26 miliar rupiah. Ketika tiga pasang capres dan cawapres bersaing ketat merebut suara masyarakat, strategi lawan adu gagasan dan visi misi sudah disiapkan untuk jadi senjata pemungkas biar bisa menang di Pilpres 2024. Pasangan Anies dan Caimin yang sudah lebih dahulu deklarasi, Anies dan Caimin mengusung misi membawa gagasan perubahan untuk Indonesia. Ya, jargon perubahan ini memang sering digaungkan Anies Baswedan sejak mendeklarasikan diri jadi bacawa pres jauh sebelum berpasangan dengan Caimin. Makanya nama koalisi pengusung Anies Baswedan diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Alasan pemilihan gagasan ini karena Anies dan Caimin ingin semua warga di Indonesia merasakan kemakmuran yang merata. Kami membawa gagasan perubahan. Perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan.
Sementara untuk pasangan bakal Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, salah satu yang jadi concern misi mereka adalah penegakan hukum dan berkomitmen menghadirkan pemerintah yang bersih. Soal misi penegakan hukum, komposisi pasangan ini diperkuat dengan Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam dan punya segudang pengalaman menjabat posisi di bidang hukum. Dan akhir-akhir ini, Mahfud memang kerap berbicara mengenai masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Oke, sementara Baca Pres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sepertinya misinya tak bisa jauh dari Presiden Jokowi. Kalau dulu Prabowo sebelum menggandeng Gibran kerap mengatakan akan melanjutkan program Jokowi, hal ini sepertinya senada dengan Baca Pres Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program yang sudah ada di pemerintahan ayahnya Joko Widodo. Tapi meski begitu, pasangan Prabowo dan Gibran menggagas sejumlah program, di antaranya dana abadi pesantren, kredit startup milenial, dan kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Secara garis besar, misi Prabowo Gibran adalah menuju Indonesia Emas 2045. Dana abadi pesantren, startup milenial, ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Ya, Pulau Jawa bakal menjadi medan pertarungan sengit di Pilpres 2024. Masing-masing capres dan tim pemenangan sudah memetahkan lumbung suara mereka di Jawa. Tinggal atur strategi untuk mempertahankan dan memperebutkan tiap lumbung suara. Kita lihat nanti gagasan dan visi misi siapa yang mampu menjaring dan menggait suara rakyat terbanyak.